Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, rahmat, taufik kepada kita semua. Hingga pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum mulai pengajian, informasi bahwa jamaah kita Pak Amir ya yang sedang nyandang gerah di rumah sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan bagi beliau ya. Allahumma ishfi anta syafi syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, sembuhkanlah Pak Amir dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit, dan semoga sakitnya menjadi pahala besar bagi beliau, menghapuskan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, yang kemudian insya Allah beliau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarganya, semoga diberi kesabaran. Ya, kita kemudian ke bab berikutnya, yaitu memikul jenazah ya. Memikul jenazah itu bagian dari ibadah. Memikul jenazah adalah bagian dari ibadah. Ya mungkin ada seumur hidup yang belum pernah mikul sama sekali. Pak Budi sudah pernah mikul? Ada yang belum. Ada yang iya. Karena belum pernah punya kesempatan atau nggak berani. Ada yang belum pernah itu karena memang belum pernah punya kesempatan, gitu ya. Ya, misalnya takziah ternyata yang mikul sudah banyak, kan nggak mungkin rebutan gitu ya. Atau terkadang memang tidak berani gitu ya. Ada orang pernah memandikan jenazah, belum pernah, nggak berani. Uang mati orang nyokot. Iya, tapi nggak berani, terus gimana? Tapi memikul adalah bagian dari ibadah ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 5. Raddus salam, yang pertama adalah berhak untuk dijawab salamnya. Wa iyadatul marid, berhak untuk ditengok ketika sakit. Wattibaul janaiz, dan berhak diiring jenazahnya.
diiring, termasuk juga dipikul ya. Wa ija batut dakwati, dan dipenuhi undangannya. Yang paling ringan adalah watasmitul atisi, dan didoakan ketika dia wahing. Itu termasuk bagian dari bentuk memberikan haknya orang muslim lain ya. Jadi menjawab salamnya, menengok ketika sakit, mengikuti jenazahnya ke kuburan, dan juga memenuhi undangannya atau mendatangi undangannya, mendoakan ketika bersin, itu bagian dari hak orang lain yang harus dipenuhi. Maka ulama sepakat bahwa hamlal jenazah fardun alal kifayah, bahwa memikul jenazah itu fardu kifayah. Artinya ketika idza qoma bihil ba'du saqata anil baqin, itu fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mikul ya tidak wajib mikul semua. Mikul itu kan paling banyak 6 orang ya. Depan 2, belakang 2, tengah 2, itu udah paling banyak. Kalau tambahi 4 lagi 8 ya paling ngemek ya sudah ya tidak mikul lagi kan gitu ya, tidak mikul lagi. Karena memang cukup untuk beberapa orang ya. Sehingga ketika sudah ada yang mikulnya maka gugur. Tapi yang jelas sebetulnya apalagi kalau kuburannya agak lumayan jauh ya. Misalnya Bukit Kencana, kalau ke Rojosari sana misalnya, itu kalau nggak pakai ambulan sampai sana kan lumayan jauh. Itu paling baik ya berapa langkah itu gentenan, berapa langkah gentian itu, supaya semuanya merasakan, dan yang mikul tidak terlalu berat, tidak terlalu capek. Karena kalau capek nanti kemudian ngunduh mono akhirnya kan jadi tidak pahala gitu ya. Saya pernah ya, ini jadi cerita saya, bukan masalah ngunduh mononya, tapi kurang baiknya komunikasi dan interaksi di daerah tertentu, nggak saya sebutkan namanya gitu. Jadi dari masjid sampai kuburan itu jauh ya, lumayan, mungkin sekitar 500 meter atau 700 meter, kan lumayan jauh. Itu dia meninggal, yang meninggal teman saya, kemudian saya ikut mikul. Itu ternyata dari masjid sampai kuburan itu hanya berempat roh. Jadi nggak ada yang ganti. Jadi seolah-olah daerah itu kalau sudah ada yang mikul itu yang lain leha-leha gitu. Jadi saya betul-betul sampai ngos-ngosan, ya Allah kok kayak nggak seperti di kampungku ya. Kalau di Semarang itu siapapun yang meninggal yang namanya mikul itu mesti rebutan gitu ya. Artinya itu ya orang ingin, bahkan kadang-kadang tidak pandang bulu. Artinya itu orang yang punya kedudukan tinggi pun kalau di kita itu udah ayo gitu. Nah, itu di tempat yang saya takziah itu kalau sudah ada yang mikul itu kayak orang lain tuh leha-leha gitu. Wah ya, nah ini jangan capek banget gitu. Tapi ya saya meneng wae. Cerita itu sudah sampai rumah. Maksudnya kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Jangan-jangan nanti juga ada orang itu kemudian keberatan, besok jadi pada nggak mau kan itu. Nggak mau kalau saya sudah mikul nggak ada yang anu kan. Akhirnya malah jadi rebutan pegah gitu ya. Ya makanya ya kita bagi-bagi pahala, apalagi ketika agak jauh jalan dari masjid atau dari rumah ke kuburan, maka gentian gitu ya. Wa dhahabat jumhuruhum ila ana itba'aha wa tasyi'aha sunnah. Memang jumhur ulama mengatakan bahwa mengikutinya itu adalah sunnah, tapi menggotongnya kan wajib ya. Menggotongnya adalah wajib. Memang mengikutinya adalah sunnah ya. Tapi kalau nggak digotong terus nggak sampai kuburan gitu ya. Kemudian hamlul janazah ala a'naqir rijal. Memikul jenazah itu ditaruh di pundak. Yang namanya mikul itu ya tetap di pundak, tidak dicangking. Nek dicangking yang namanya nggak mikul gitu ya. Nyangking, apalagi digeret, nggak mikul. Bahkan termasuk dinaikkan mobil ambulan itu nggak mikul. Maka nggak sunnah ketika dinaikkan ambulan pol liang lahatnya. Terus mana ibadah mikulnya gitu loh. Mana ibadah mikulnya? Ya paling enggak ambulan itu hanya sampai pintu kuburan. Jadi sampai situ tuh masih ada ibadah mikulnya. Sampai liang lahatnya dari ambulannya malah diselorot sisan gitu kan ya. Ya, mana ibadah mikulnya gitu ya. Karena ibadah mikul itu di pundak. Jadi as-sunnah antuh malal janazah ala anakir rijal. Dan pundak-pundak
laki-laki, tidak dianjurkan di pundak-pundak perempuan. Enggak ada kata mikul itu untuk perempuan. Nah, ono kata segendong, sepikulan itu mesti wong lanang, segendong itu wong wadon. Lah enggak ada ceritanya mayit kok digendong. Enggak ada loh ibadah gendong mayit itu enggak ada. Jadi yang ada mikul. Abi Sa'id Al-Khudri pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idza wudi'atil janazatu, ketika jenazah itu ditaruh, wah tamalahar rijal ala a'naqihim, kemudian para laki-laki sudah menaruh di pundak mereka, fa in kanat sholihatan, apabila jenazahnya itu sholih, jenazahnya itu baik, jenazahnya itu mukmin, jenazahnya itu amalan baik-baik muslim, maka jenazah itu ngomong, qaddimuni, ayo cepat, saya sudah melihat tempat istirahatku ya, saya segera akan istirahat, ayo cepat gitu. Wa in kanat ghairu sholihatin, tapi kalau jenazahnya itu jelek, ahli maksiat, ya, jenazahnya musyrik, syirik, ya, ahli melakukan dosa besar, berani durhaka kepada orang tua, tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan ibadah, banyak dosanya, maka mengatakan ya wailaha aina tadhabuna biha, ki tanggoku, sedulurku, adikku, kangku, aku arep diguwak ning ndi kok tegel men aku gitu. Iya. Jadi ngomong ya wailaha, aduh celakanya, aina tadhabuna biha, kalian akan bawa aku kemana? Kata Rasulullah, yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan. Semua mendengar suaranya jenazah gembor-gembor itu kecuali manusia. Untung manusia tidak dengar. Coba kalau dengar gimana kira-kira Pak Budi? Ras dawani mikul meneh no. Iya. Jadi untung tidak dengar, yang dengar selain manusia. Bahkan kata Rasulullah, lau sami'ahu sa'iqa. Kalau manusia itu dengar pasti pingsan ya. Ya mesti dijatuhkan jenazahnya loh. Iki arep digawa ning ndi, kuwi mesti disalahno loh. Nah, iya. Makanya tidak mendengar. Yang dengar adalah selain manusia. Jadi hewan-hewan dengar, ayam, kucing, mentrok, jin, itu pada dengar semua. Yang tidak dengar manusia. Nah, tapi di dalil ini menunjukkan tentang bahwa memikul itu berada di pundak. Wa fi annahu la yusra'u lin-nisa' hamlul janazah. Bahkan kemudian tidak dianjurkan perempuan memikul jenazah kecuali memang enggak ada laki-laki sama sekali. Itu udzur, darurat. Sawa'un kanal mayit dzakaron au unsa, baik mayitnya laki-laki maupun mayitnya perempuan. Wala khilaf, tidak ada khilaf li annan nisa afna anil hamli, karena perempuan itu tenaganya ya tidak seperti laki-laki. Warubama ingkasyafa minhu syai'un, lau hamalna, kalau pas mikul itu fitnahnya kemana-mana, kebuka auratnya. Wa yudhafu ila hadza ma yatawaqqa'u minhunna minas surah inda hamlihi wa wat'ihi, bisa jadi malah gembor-gembor nanti pas nurunkan jenazahnya, pas yang lain gitu ya. Nah, maka memikul jenazah adalah dianjurkan bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Maka sejak zaman Nabi sampai sekarang, yang gotong jenazah itu ya laki-laki. Meskipun jenazahnya perempuan gitu ya. Kalau memandikan baru, kalau yang perempuan yang memandikan perempuan, yang laki-laki memandikan laki-laki. Tapi menggotongnya adalah kewajiban laki-laki. Kalau mensolatkan ya laki-laki perempuan boleh ya, boleh. Kemudian al-isra' bil janazah, menggotong jenazah itu dianjurkan bersegera ya. Jadi ya cepat gitu. Maka ketika kita melihat di Madinah maupun di Mekah, nah di Madinah itu habis disolati dan dibawa ke Baqi', itu kuburan yang dekat. Itu cepat gitu. Kita kalau ngejar itu ya ketinggal kalau jalan santai gitu ya. Di Mekah itu ya kemudian cepat gitu, cepat gitu kalau membawanya, karena memang dianjurkan cepat. Nabi mengatakan asri'u bil janazah ya. Asri'u bil janazah.
segera kalau bawa jenazah itu ya. Terusannya hampir sama dengan hadis tadi, kalau dia solih, maka dia akan segera merasakan kebaikannya. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau dia baik, biar segera menikmati kebaikannya. Wa iyaku siwadzalik, kalau tidak baik ya, fa syarrun tadaunahu an riqabikum. Ya segera kau taruhlah. Barang tidak baik kok lama-lama di pundak. Kalau baik biar segera menikmati kebaikannya, kalau jelek ya agar segera nyampe gitu. Kemudian wal murad bil isra az-ziyadah alal masil mu'tad lakin bihasu la yantahi ila sidatin yakhafu ma'aha udusun mafsadatun lil mayyit. Yang dimaksud cepat itu ya cepat gitu, bukan berarti lari, kenceng ya. Agak cepat, memang dianjurkan agak cepat ya, tidak terlalu nyantai. Nah ini yang tadi sudah disinggung, la yusra'u hamlul janazah ala sayarah wal iktifa bidzalika an hamliha alal a'naq. Tidak dianjurkan bahwa jenazah itu pakai ambulan sebetulnya, kecuali darurat. Darurat itu jauh, misalnya dari rumah sakit ke Tileng sampai Bukit Kencana dipikul ya kesuwen. Ya, itu kan darurat itu. Tapi dari rumah sampai kuburan itu kalau memang masih bisa dijangkau pakai dipikul supaya ada ibadah memikulnya, memikulnya. Kecuali orang meninggal ra ono sing mikul. Anane mong kangne siji adine siji tok. Tanggane ora sing nyedak misale. Ya enggak, apakah ya mungkin saya pernah ya di Semarang, tapi enggak perlu saya sebutkan daerahnya mana. Di Semarang, saya itu dibel sama takmir masjid. Ustaz, ada waktu? Lah ada apa? Ini untuk mengurus jenazah gitu ya. Ya paling enggak Ustaz untuk ngimami sholat mayit sama nanti memberikan tausiah. Gitu ya, siap gitu. Ternyata sampai tempat itu sudah dimandikan, sudah ditoto di musola kayak gini. Terus ya mana yang mau nyolati? Hanya 4 orang, Pak. Yang nyolati hanya 4 orang, berarti 5 saya. Nggak tahu itu kok pada kemana yang lain gitu. Saya itu kalau dari dulu pokoknya kalau yang namanya orang mati itu mesti yang takziah banyak ah. Yang mesti lebih 10 orang lah nama takziah. Nyolati itu mesti ya 10 orang, 20 orang ada. Baru sekali itu ada orang meninggal yang nyolati hanya 4 orang. Setelah 4 orang nyolati, itu yang 2 pamit balik kantor, Pak, karena itu hari kerja. Ustaz, mohon maaf ya, saya balik kantor itu. Titip sampai kuburan lah. Yang ke kuburan jadi bertiga tok, Pak. 2, 3 sama saya, kemudian sama yang nyupir ambulan. Sehingga nggak mungkin digotong bertiga tok itu sampai kuburan meskipun dekat ya. Bertiga tok tuh bambing kan itu ya. Nah, akhirnya dibawa ambulan sampai kuburan. Lah sampai kuburan ada tambahan 3 yang gali. Yang gali pun itu memang orang buruh gali kubur gitu. Jadi hanya buruh gali kubur 3, kita bertiga supir ambulan 1. Itu ternyata pernah seperti itu. Nah ternyata setelah punya turut telisik ya memang kita itu ketika mau ingin besok kalau meninggal yang nyolati banyak, itu ya kalau ada orang meninggal kita ya nyolati lah gitu ya. Karena ya amalan itu akan kembali kepada diri masing-masing gitu ya. Wa may yashkuru, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka innama yashkuru li nafsih, dia itu sedang membuat kebaikan, mensyukuri pada dirinya sendiri gitu. Iya, ketika kita ingin digotong, diikuti, diiring ke kuburan banyak orang ya kita sering takziah lah gitu ya. Al jaza bijinsil amal. Balasan itu ya sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Itu ya. Kalau seperti itu namanya udzur. Tapi kalau masih normal, apalagi yang datang banyak, sebaiknya misalnya disolati di masjid ya, dari masjid sampai kuburan itu ya digotong gitu ya, agar ada ibadah gotong. Kenapa? Anna hadza min adatil kufar wa qad umirna bi mukhalifatihim. Pakai ambulan itu termasuk adatnya orang kafir kalau kemudian itu dijadikan sebagai kebiasaan, bukan karena kebutuhan. Anna bid'atun fi ibadah ma'a mu'aridatiha li sunnah al-amaliyah ya. Fi hamlil janazah. Kemudian menjadi hal-hal yang baru karena
meninggalkan suatu amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu itu ya, yaitu menghilangkan ibadah menggotong jenazah. Terus mana ibadah menggotongnya di mana jadinya? Kalau sampai ambulan, sampai mepet liang lahat. Kemudian annahu tufawitul ghayah min hamliha wa tasyi'iha wa yatadzakuril akhirah. Kemudian menjadikan orang yang mengiring itu sedikit. Ya paling-paling yang ada di dalam ambulan itu kan berapa orang gitu ya. Nah, kemudian tujuan memikulnya menjadi tidak ada. Anna sababun litaklilil musayyi'in laha. Kemudian yang mengikuti menjadi sedikit ya. La siyaman ingkanal musayyi'una laha fi sayaratihim. Kemudian apalagi kemudian mereka misalnya pada naik mobil masing-masing, kemudian naik sepeda masing-masing, maka menjadi sedikit ya. Dan anna hadhihi surah la tatafaqu ma'a ma urifa an syariah al-mutahhirah as-samhah minal bu'ti anis syakliyat war rasmiyatnya la siyaman fi misli hadzal amru al-khatir. Kemudian menjadikan tidak menjadi pembelajaran bagi orang yang datang belakangan ya. Ya tadi sudah saya singgung kecuali kebutuhan, darurat ya. Tempatnya jauh dari rumah sakit itu ya. Atau dari mana. Makanya orang meninggal itu kan dianjurkan dikubur di tempat di mana ia meninggal. Tidak dianjurkan dikubur di tempat yang jauh gitu ya. Misalnya Pak Ugeng aslinya mana Pak jenengan Pak? Jogja gitu. Niku tidak sunnah jenengan wasiat sama keluarga misalnya. Anak-anakku karena aku iki wong Jogja, soalnya aku meninggal, aku dikubur di Jogja dijejerke pakku ya. Itu termasuk wasiat yang tidak wajib dilakukan. Bahkan larangan untuk dilakukan. Ketika meninggalnya di Semarang ya dikubur di Semarang aja. Misalnya walaupun sudah pesen misalnya. Walaupun sudah pesen. Maka itu termasuk pesen yang bahkan tidak dianjurkan untuk dilakukan. Karena satu memberatkan dan tidak sunnah. Nabi itu orang Mekah. Padahal tanah Mekah itu lebih utama daripada Madinah, tapi ketika meninggal di Madinah, Nabi dikubur di Madinah, tidak dibawa ke Mekah. Semua sahabat yang asalnya Mekah itu meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Yang meninggal di Mekah dikubur di Mekah gitu ya. Jadi kita yang meninggal di Semarang ya dikubur di Semarang Pak Budi. Nggak perlu dibawa ke Pekalongan. Ya, malah nambah-nambah ongkos gitu. Ya, itu seperti itu gitu. Jadi orang itu dikubur di mana ia meninggal. Makanya jamaah haji, jamaah umroh itu nggak ada yang dibawa pulang, nggak ada. Ya, di kita juga punya pengalaman Pak Aji ya namanya ya. Meninggal di sana ya dikubur di sana Pak. Dikubur di sana. Karena cara mengamalkan agama, orang yang meninggal ya dikubur di mana ia meninggal. Ya, tidak dibawa pulang ke Indonesia. Ya, tidak termasuk hal yang sunnah. Sehingga ibadah mikulnya juga ada gitu ya. Ibadah untuk mengingat kematian tetangganya juga ada gitu. Kemudian ittibaul janazah martabatan, mengikut jenazah atau mengiring jenazah itu ada dua tingkatan. Ittibauha min indi ahliha hatta sholati alaiha. Yang pertama adalah mengiring dari rumahnya sampai tempat ia disolatkan. Biasanya ada sih sebagian itu yang disolatkan di rumahnya saja. Kalau di Madinah itu kan ada khusus tempat mensolati jenazah. Boleh juga misalnya di kita disolati di masjid. Jadi misalnya ini contoh di kita yang lingkungan musola Baitul Salam ketika meninggal boleh ketika sudah mau disolatkan di musola. Apalagi sekarang tempat depan sudah luas Pak ya, untuk mensolatkan jenazah ini makmumnya melebar sana itu bisa banyak itu. Jadi dari rumah sampai musola itu sudah dihitung mengiring, sudah dihitung mengikuti. Yang kedua ittiba'uha min indi ahliha hatta yufrigha min dafniha. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mengiring dari rumahnya sampai tempat sholat dan diteruskan ke kuburan ngiring lagi gitu ya, ngiring lagi. Ini tingkatan yang tinggi. La syakka annal murattabata tsaniyah afdal. Tingkatan yang kedua adalah yang lebih utama. Makanya ya tadi dianjurkan dikuburkan di kuburan yang terdekat. Coba misalnya
misalnya tetangga Baitulsalam meninggal, disolatkan di Baitulsalam, kemudian di kuburan di Rejosari, itu saya kira yang takziah itu ya akan menyempurnakan ke musola, kemudian ke kuburan. Tapi misalnya benar disolatkan disolatkan di rumah, habis itu ini mau dikubur di mana? Dikubur di Jogja, misalnya kan mesti banyak yang nggak ikut tuh bang. Ya wes, Jogja aku tak cukup kini kan itu jadinya. Jadinya begitu ya, maka kurang utama gitu ya, kurang utama menjadikan mereka tidak mengikuti dengan sempurna. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata, barang siapa yang takziah ya, man syahidal janazata, barang siapa yang takziah min baitiha, kemudian dia berangkat dari rumah duka hatta yusalla alaiha, hingga dia mensolatkan, falahu kirotun, maka orang yang takziah hingga mensolatkan itu dapat 1 kirot. Ternyata takziah itu ibadah, Pak. Takziah itu ibadah. Di samping ibadah sosial juga termasuk ibadah spiritual, ya, ibadah spiritual. Waman syahidah hatta tutfana, barang siapa yang takziah sampai mensolati dan sampai menguburkan, falahu kiroton, maka mendapatkan 2 kirot. Yang hanya mensolatkan dapat 1 kirot, yang sampai menguburkan dapat 2 kirot. Kila, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wamal kiroton, 2 kirot itu ukurannya seberapa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, mislul jabalainil azimaini. 2 kirot itu ya seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain seperti 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Panjangnya, terus tingginya berapa ratus meter gitu ya. Nah, ketika sampai mensolatkan berarti pahalanya seperti 1 gunung Uhud. Ketika sampai menguburkan berarti sampai seperti 2 gunung Uhud. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini agar berarti Rasulullah itu menganjurkan agar orang berbondong-bondong untuk ikut mengurus jenazah. Minimal kita mengikuti, ikut mensolatkan. Ya, misalnya memandikan terbatas, ya. Kemudian mengkafani terbatas, mensolati enggak terbatas, bisa banyak ya. Bisa banyak. Mengiring bisa banyak. Meskipun memasukkan ke liang lahat itu terbatas ya. Nah, tapi mengiring adalah tidak terbatas. Naha nisa'an idba'il janazah. Kemudian tidak dianjurkan perempuan ngiring jenazah. Lebih-lebih mikul. Ngiring aja itu enggak dianjurkan. Hadzal faslul mutaqaddim fi idba'il janazah innama huwa lirrijal dunan nisa. Tadi yang dibahas tentang mengikuti jenazah itu laki-laki bukan perempuan. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an itba'iha. Apalagi ada larangan Nabi, perempuan tidak boleh mengiring jenazah. Dalam hadis Ummi Atiyah mengatakan, nuhina an itba'il janaiz. Kami para perempuan ini dilarang Nabi untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, meskipun larangannya tidak keras, tapi dilarang. Maka yang paling baik perempuan nggak usah mengikuti. Ke kuburan urusan laki-laki. Kalau perempuan sampai kuburan nanti urusannya bisa macam-macam gitu ya. Iya. Kemudian waqad hamalat jumhurul ulama adzan nahyi alal karohah. Jadi bahwa larangan ini memang larangan makruh, bukan larangan haram ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya mengatakan qad yakunu muraduha lam yu'aqqad an-nahyu hadza la yanfi at-tahrim wa qad takunu hiya dhannatu annahu laisa yanhi tahrim wal hujjah fi qouli nabi la fi dhanni ghairihi. Yang paling tepat wong ada larangan dari Nabi ya. Yang paling tepat tidak melaksanakan. Wong dilarang kok ngapain ya? Ya cukup perempuan di rumah saja. Aina yamshi al-musayyi'una lil janazah. Ketika jenazah itu dipikul, diangkat di pundak-pundak para orang yang mikul, kemudian di mana kita mengikutinya itu? Di depannya, di belakangnya, atau di samping kanan kirinya? Yajuzu al-masyu khalfal jenazah wa amamiha. Di belakangnya boleh, di depannya boleh. Wa an yaminiha wa yasariha, di kanan kirinya boleh.
qoriban minha, lebih dekat, lebih baik. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar kanu yamsuna amamal jenazah wa khalfaha. Nabi, Abu Bakar, Umar, ya, mereka kadang-kadang berjalan di depan jenazah, kadang-kadang di belakang jenazah, gitu. Maka boleh. Lakin al-afdal al-masyu khalfaha. Meskipun yang utama adalah di belakangnya. Li'annahu muqtadul adillah al-amroh bitiba'il janais. Karena memang ada tag yang berbunyi mengikuti, mengiring. Mengikuti itu ya secara uruf ya, di belakang, ya, bukan di depan. Wayu ayyadahu qaulu Ali bin Abi Thalib, ya, yang menguat adalah ucapan Ali bin Abi Thalib, al-masyu khalfaha afdal minal masyi amamaha. Kata Imam sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan berjalan di belakangnya lebih utama daripada di depannya. Kafadli sholatir rajul fi jama'atin ala sholati fadlin. Kata sahabat Ali, berjalan di belakangnya itu lebih utama daripada di depan. Perbandingannya seperti sholat jamaah dengan sholat sendiri. Jadi kalau di depan itu seperti sholat sendiri, kalau di belakang seperti sholat berjamaah. Masya Allah. Kalau tahu ilmunya kan jadi luar biasa. Mengikuti jenazah adalah bagian dari ibadah. Ya. Wa yajuzu rukubul musayyi'in lakin khalfal jenazah. Boleh yang mengiring itu tidak harus jalan, ya. Yang mengiring boleh pakai kendaraan, pakai unta, pakai kuda. Kalau sekarang ya pakai sepeda motor, ya. Karena Nabi mengatakan ar-raqib yasiru khalfal jenazah. Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Wal masyi haitsu syaa minha. Orang yang jalan kaki boleh di mana-mana. Artinya boleh di depan, boleh di belakang, boleh di sampingnya. Wa in kana afdal al-masyu, tetap paling utama ya berjalan. Li'annahu al-ma'hud anhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk orang yang dapat janji, ya, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban meriwayatkan anna Rasulullah ata bidabatin wa huwa ma'al jenazah. Nabi mengendarai onta, ya. Kemudian wa huwa ma'al jenazah fa aba ayar kabaha. Tapi kemudian Nabi tidak mengendarainya. Falama insorofa utiya bidabah farokiba. Ketika jenazahnya sudah jauh, Nabi kemudian baru mau naik kendaraan itu. Dan dia mengatakan, innal malaikata kanat tamsi falam akun li arkaba wahum yamsun falam adhahabu rokibtu. Tadi itu saya melihat malaikat itu pada jalan kaki, ngiring jenazah. Lah saya kok mau naik, saya maka nggak mau saya naik sementara malaikat pada jalan kaki. Dan ternyata setelah malaikat mengikuti jenazah sana, saya baru naik kendaraan. Sehingga diutamakan jalan kaki mengikut jenazah. Syukur-syukur kayak tadi bisa gentenan dalam memikulnya. Ada kalau ulama besar, Masya Allah, sebagaimana kemarin Ustadz Yazid, ya, bin Abdul Qadir Jawas, Masya Allah, dari masjid itu agak lumayan jauh itu, hampir 700 atau 800 meter itu, ya. Wow, mayat itu di atas karena bisa pindah itu karena saking banyaknya orang yang bertakziah, ya karena mereka ilmunya banyak, ya, Masya Allah, muridnya banyak, ilmunya semebar kemana-mana, sehingga ketika meninggal yang menyolati, Masya Allah, sangat-sangat banyak, yang mengiring ya sangat-sangat banyak. Itu menunjukkan sebuah keutamaannya. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, semoga yang mensolatkan kita banyak, yang mengiring kita ke kuburan banyak, gitu, ya. Karena ketika disolati 3 baris saja sudah akan memberi syafaat. 100 orang apalagi akan memberikan syafaat. Ketika memang orang yang mensolati itu adalah orang-orang yang benar-benar mukmin tanpa kecampuran dengan sebuah kesyirikan. Ada pertanyaan? Persilahkan. Nggih, monggo, Pak.
yang meninggal itu anak-anak yang masih kecil kan. Kalau di tempat kita urusnya itu kan kita gendong, artinya dibawa oleh seseorang, entah keluarganya atau orang tuanya atau siapa. Apakah ada juga ketentuan bahwa kalau meninggal anak-anak itu tetap dibawa, dipotong, kemudian pakai keraden? Kemudian yang ketiga, ini permasalahan ketika ada yang meninggal orang tuanya itu ada punya anak laki-laki, kemudian ketika pas disolatkan, mau disolatkan, ini imam yang biasanya mengimami jamaah sholat di masjid itu, ini mencari anaknya yang laki-laki untuk menyuruh jadi imam ketika sholat jenazah. Apakah ada dalilnya? Masya Allah, luar biasa. Ya, memang ilmu itu harus dicari, al-ilmu bita'alum. Ilmu itu dicari, kemudian akan mendapatkan. Setelah mendapatkan ilmu, kewajibannya kemudian mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya, jadi kalau kita akan mendulang banyak pahala, ya tetap yang paling utama adalah digotong. Apalagi ketika masih terjangkau, tidak darurat banget. Ya kayak tadi, misalnya kita pesen dikubur di jauh, kan nggak mungkin dipikul. Nah, Pak Budi pesen saya dikubur di Pekalongan tapi digotong dari sini, orang gelem saya. Kan gitu ya, saya harap gelem gotong kan Pekalongan siapa kan. Ya, makanya artinya ketika masih terjangkau dan satu ya tidak meninggalkan dari sunnah, termasuk kita nggak usah pesen dikubur di jauh-jauh. Dan ini kemudian dampaknya akan bisa orang-orang itu bisa menjalankan sunnah, termasuk memikul jenazah tersebut. Misalnya di Rejosari situ itu kan dipikul masih terjangkau gitu ya, apalagi yang takziah banyak. Maka ya kalau memang bisa dan banyak yang takziah dan disepakati, maka yang paling utama adalah dipikul gitu ya. Kecuali seperti yang saya cerita tadi, sing takziah ngomong telu tok terus ya piye kan gitu ya. Itu artinya ya kita mulai disemarakkan kembali untuk berlomba-lomba suka memikul jenazah bertakziah. Karena memang dampak pandemi kemarin itu juga besuk orang sakit juga berkurang. Ya, dulu yang orang itu berlomba-lomba berbesuk itu ketika pandemi kemarin kan wong loro untuk tilai gitu ya. Nah, sampai sekarang tuh belum pulih kelihatannya. Jadi orang itu masih ogah-ogahan gitu ya. Maka mulai digerakkan kembali ya. Yang kedua adalah ketika apa yang kedua tadi? Jenazah anak kecil ya. Jadi kalau memang supaya mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan pada zaman Rasul ya tetap dipikul gitu ya. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan misalnya Nabi pernah anak kecilnya meninggal, kemudian digendong oleh siapa itu enggak, tapi ya dipikul gitu ya. Maka tetap yang abdal ya dipikul, dan dipikul itu supaya mudah memikulnya kan ya di atas keranda itu supaya mudah untuk bisa dipikul ya. Karena zaman Nabi juga banyak anak kecil yang meninggal, tidak ada riwayat yang digendong gitu ya. Maka nggak ada istilah menggendong jenazah, tapi memikul jenazah. Kemudian masalah jadi imam itu memang ada siapa yang berhak gitu ya, siapa yang berhak untuk menjadi imam. Maka ya keluarga yang terdekat. Sehingga yang alangkah baiknya lah ketika mensolati jenazah itu ketika punya keluarganya laki-laki, punya anak laki-laki dan bisa untuk menjadi imam sholat, alangkah baiknya dia mengamalkan sunnah dalam rangka mendoakan orang tuanya. Ya. Artinya bahwa di situ menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari anak yang solih, yang bisa mendoakan orang tuanya. Tapi ketika memang tidak bisa anaknya ya jangan dipaksa, jangan-jangan disuruh sholat di depan malah karena nggak pernah, nggak bisa, nanti jadi repot ya. Makan setelah Fatihah dia rukuk gitu misalnya kan. Nah setelah ditegur, loh ini kan bapak saya, kan jadi repot gitu ya. Ya jadi ya makanya ya kita memang berusaha belajar bagaimana agar bisa mengurus orang ketika meninggal sampai baik itu memandikan, mengkafani maupun juga mensolat. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ada lagi monggo Pak Geng?
Ya, insyaallah. Ya, jadi tentang masalah yang pertama Pak, sholat di rumah. Sebetulnya keutamaannya itu bukan tempat gitu ya. Keutamaannya itu bukan tempat, tapi keutamaannya itu semakin banyak yang mensolatkan maka semakin utama. Maka harus disetting kira-kira supaya orang itu banyak mensolatkan itu di mana. Misalnya memang di rumah dari malam sampai pagi yang takziah banyak ke rumah, setiap 5 orang mensolatkan, 10 orang mensolatkan. Ya bisa jadi di rumah itu lebih utama ketika panjang. Tapi ketika kemudian supaya banyak yang, kalau di rumah kadang orang itu nggak mudeng, orang takziah kalau di rumahnya duduk-duduk saja. Tapi ketika tanya jenazahnya di mana gitu ya, oh sudah di masjid karena disediakan supaya orang bisa mensolatkan di sana ya. Bisa jadi di musola adalah menjadi lebih utama. Kalau zaman Nabi memang ada tempat tertentu yang untuk mensolatkan. Nah, jadi kalau mau meniru zaman Nabi ya, insya Allah di tempat di musola itu lebih utama karena orang bisa mengiring dari rumahnya sampai kepada tempat mensolati itu, dan kemudian yang mensolati insya Allah menjadi lebih banyak ya. Kemudian yang kedua yang nunggu di kuburan ya, nunggu di kuburan. Kalau sempurnanya itu ya harus dari rumah ngantar ke tempat sholat, ikut sholat, kemudian ngantar ke kuburan. Sampai kan orang yang ngiring itu di mana kan? Oh boleh di depannya, boleh di belakangnya, boleh di kanannya, kirinya. Berarti Nabi dan sahabat itu mengiring, tidak menunggu di kuburan. Dan tidak ada riwayat ada sahabat ini nunggu di sana. Mungkin 1-2 orang yang tidak terkenal atau apa nunggu di kuburan mungkin karena menggali kubur. Tapi kemudian kelompok sahabat yang sahabat ini sudah nunggu di kuburan sana itu tidak ada, gitu ya. Tidak ada. Sehingga yang lebih baik adalah kita mengiring dari rumahnya sampai tempat sholat, bahkan sampai kuburan. Kemudian yang ketiga tentang dikuburkan di jauh ya Pak ya. Apakah hanya keutamaan atau tidak boleh? Maka kalau dalam dalil-dalil yang menunjukkan itu larangan yang lumayan mendekati kepada keharaman sebetulnya, mendekati kepada situ dengan berbagai macam alasan ya. Kemudian contoh-contoh para sahabat yang tidak dipindah ke tempat jauh, misalnya pada saat perang Uhud, pada meninggal di Uhud itu dikubur di Uhud, nggak dibawa ke Baqi', padahal Uhud Baqi' itu tidak terlalu jauh gitu ya. Maka yang terbaik insya Allah ya kita dikubur di mana ketika kita meninggal ya. Jadi misalnya teman saya pas Pak Budi mudik ke Pekalongan meninggal di sana ya dikubur di sana gitu ya. Nggak usah misalnya sudah pesen kuburan di Semarang ya nggak usah harus pesen yang kono ya. Jadi ya dikubur di mana dia meninggal. Ya, ini gambarannya seperti itu. Gitu Pak, wallahu a'lam. Cukup ya? Oke, monggo Pak. Sebetulnya itu nggak sunnah juga ya, karena para sahabat juga tidak pada pesan tempat gitu ya. Jadi kalau kita mau menyediakan kuburan, yang terbaik itu ya secara umum kuburan itu sebetulnya kayak masjid gitu ya. Tidak harus yang membangun keramik yang nempel di sini, yang beli kan tidak mesti sholat di sini kan. Kadang-kadang malah di belakang karena datangnya belakangan gitu ya. Begitu juga kuburan itu ya belum tentu yang wakaf tanah kuburan itu kemudian yang dikubur paling dulu gitu ya. Gitu ya. Jadi ya mungkin ya kalau di kota-kota besar yang kemudian memang nanti kalau meninggal menjadi menyulitkan yang hidup, sehingga kalau nggak beli dulu nanti kesulitan mencari kuburan, itu mungkin masuknya kepada dalam kategori darurat saja. Gitu. Tapi kalau masih wajar-wajar saja ya saya kira ya tidak ada anjuran gitu ya. Bahkan mempersiapkan kain kafan pun kan tidak ada anjuran begitu. Begitu Pak Ugeng. Nggih, monggo Pak. Untuk dirinya itu ya karena tidak ada contoh, tidak ada perintah, saya kira ya biasa-biasa saja. Kalau kita mau mengatakan haram ya memang tidak ada larangannya ya, tidak ada larangannya. Tapi kalau mau dianjurkan nggak ada anjurannya. Jadi ya sebetulnya situasi dan kondisi, kalau kondisinya memang mengharuskan karena nanti mensulitkan mungkin bisa jadi diperbolehkan. Tapi kalau masih di kita itu kan masih biasa lah, orang meninggal nggak sulit-sulit amat untuk mencari pemakaman. Begitu. Sekian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.